apa-apaan. Bapak, ini siapa? Bapak kemana aja? Kamu jangan ngaku-ngaku dah. Dia siapa itu? Aku nggak kenal, Tapi sayang. jangan kan nangis. Udah biarin aja. Itu yang siapa? Tapi nggak boleh kasar. Ini mamanya kemana sih? Ya udah biarin aja. Ini orang tuanya kemana lagi? Udah biarin aja. Udah ayo. Nggak boleh gitu. Itu anak kecil. Nggak gitu. Nggak usah ditolongin, Anak biarin. kecil. Kamu kok jahat sih sama anak Itu kecil? ada orang tuanya. Udah biarin aja. Adik kenapa, sayang? Didorong papa. Ya Allah, didorong. Papa. Didorong siapa? Papa jangan ngaku-ngaku deh. Mas, kenapa kok tega banget sama anak kecil sambil didorong Nggak gini, Mas? tahu. Orang saya aja nggak kenal. Kamu kenapa sayang? Ini ibunya? Kamu apain anak saya sampai Ini nangis kenapa? begini? Bukan saya, Tat. Ini tadi waktu saya keluar, lihat adik nangis. Tapi bukan karena saya, Bu. Didorong sama Mas ini katanya. Astagfirullah. Mas, Siapa, Mas? Oh, Siapa? dia mantan istriku. Oh, ya Allah Mas, kamu tega ya bikin nangis anak kamu sendiri? bentar, Bu. Enggak, dia bilang dia nggak punya anak. Dia cuma bilang kalau dia tuh duda. Astagfirullah. Jangan dengerin, sayang. Jangan dengerin. Dia tuh bohong. Mas, kamu tega ya? Anak kandung kamu. Nggak usah ngaku-ngaku deh. Anak aku dari mana? Dengerin, sayang. Aku bisa jelasin ini semua ke kamu. Tapi Dengerin. ibu ini bilang itu anak kamu. Nggak usah dengerin mereka. Kamu harus percaya aku. Aku kerja ini buat masa depan kita. Ya aku tahu buat masa depan, tapi bukan berarti kamu dorong anak kamu sendiri. Itu darah daging kamu. Ini saya juga bingung nih, belum tahu masalahnya gimana. Tadi saya lihat dari mobil, anak ini didorong Sama Mas ini. terus jatuh. Ini ibu siapa sih? Jadi gini Ustadz, dia ini mantan suami saya Pak Ustadz. Dia udah tega ngedorong anaknya sendiri dan nggak ngakuin anaknya. Ini anak kandungnya. Dia udah lama menghilang Pak Ustadz, nggak pernah menafkahi anaknya. Jangan ngada-ngada deh. Sabar, Mas. Anak aku dari mana? Nggak usah ngarang deh. Bang, sabar. Tuh Pak Ustadz, kamu ngakuin deh Pak Ustadz. Gini. Ini kalau nggak ada kejujuran, ini masalah nggak selesai. Masalah orang tua sama anak itu masalah yang vital loh. Penting. Maksudnya gini, abang nggak ada salahnya kalau memang ini anak kandung abang, diakui. Karena kan ini tanggung jawab dunia akhirat namanya anak. Mas jujur ini anak emas apa bukan? Bukan, sayang. Bukan. Tapi kenapa ibu ini bilang kalau itu anak emas? Ini Mas gini ya, kalau walaupun istrinya Mas tahu ini anak kandungnya, jadi masalah enggak, Enggak, Mas? enggak masalah. Cuma dari awal dia bilangnya itu duda. Nggak punya Ya, anak. sekarang kita tinggal nunggu kejujuran abang ini. Ya. Kalau memang ini anaknya dosa loh, Bang, istighfar loh. Ini anak kandung kalau nggak diakuin, waduh, itu azab bener. Mas gak boleh Ditunggu gitu. Kamu kejujurannya nggak loh, boleh Mas. jahat. Aku nggak pernah punya anak dari dia. Jujur Ini bukan Mas, anak aku. Dia tuh ngarang. Dia cuma bohong, tau nggak? darah daging kamu lah ini. Kamu nggak usah bohong deh. Nggak usah ngarang-ngarang cerita. Ya Allah. Kamu nggak pernah punya anak kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya, coba jujur. Dengerin, sayang. Aku Ya kayak udah gini jujur tuh. nggak ini anak kamu bukan? Aku ngelakuin kayak gini tuh biar Ya kamu udah bisa nerima jawabannya aku. anak kamu bukan. Akuin Bukan. dulu, Mas. Jujur, Aku Akuin nggak dulu, pernah Mas. punya anak. Aku nggak pernah punya anak dari dia, sayang. Mas, istighfar, Mas. Aku nggak pernah punya anak dari dia. Dengerin. Saya nggak pernah, Mas. Ini ibu ini cuma ngarang doang. Dia Ini bohong. beneran, bukan bohong ini. Saya yakin kalau abang ini jujur, terus istrinya tahu juga nggak masalah. Nggak masalah, Bang? kan? Yang penting kamu jujur. Dan itu satu Coba, kemuliaan Mas. loh. Ini mesti Istighfar. tanggung jawab kamu ya. Istighfar. Anak kamu bukan. Anak kamu bukan. Mas, bukan. Ayo jujur, Bang. Jujur, Mas. Mas. Iya, dia anak aku. Bang, pertama kita semua, saya pribadi makasih karena sudah mengakui anak kandung sendiri. Dan itu kesatria. Karena bagaimanapun namanya orang tua, apalagi seorang suami, seorang ayah, punya tanggung jawab dunia akhirat. Artinya memberikan nafkah itu bukan cuma di dunia saja, nggak dalam bentuk uang. Apalagi udah lama ditinggal kan Bu ya. Tapi bagaimana walaupun sudah punya keluarga baru, rumah tangga baru, istri yang baru, tapi bagaimana bisa bekerja sama lah, mudah-mudahan lah ya. Bisa diterima sebagai anak juga kan Mbak ya. Udah Bang, artinya namanya anak kandung ini nggak ada bekasnya, nggak ada mantannya. Sampai kapanpun akan tetap jadi anak. Dan bisa jadi, wallahu alam, anak inilah yang nanti akan menyelamatkan abang di akhirat. Karena nggak pernah ada yang tahu. Jadi mulai dari sekarang ya didik, arahin, bimbing, apalagi udah punya istri yang subhanallah
udah bisa nerima kenyataan masa lalu keberadaan anak kandung abang. Jadi banyak-banyak bersyukurlah. Kalau bersyukur insya Allah semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Ah udah, aku duluan aja. Aku mau duluan ke mobil. Kamu mau kemana? Enggak. Kamu minta maaf dulu sama anak kamu. Ih, Ya Allah si Abang. Mas, Dek maafin Papa ya Dek. Ya udah jangan nangis ya. Ibu maaf ya, aku nggak tahu. Iya Mbak. Iya nggak apa-apa Mbak. Udah dong Dek, jangan nangis sih. Ya udah kalau kayak gitu aku nyusul Mas dulu ya Mas. Ya Mbak, hati-hati di jalan Makasih ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Kalau gitu kita juga pamit ya, Iya. Ustaz. Bu, ini Ibu. kita ada urusan lagi. Ah, ah. Iya Pak. Sabar ya Bu, Iya. Sabar ya, Dek. sabar deh ya. Semoga jadi pelajaran Mudah-mudahan ada ya. hikmahnya ya. Iya Mas. Ya, kita pamit ya Bu. Iya. Mari, Assalamualaikum. Mari ya, Dea. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bener-bener ya Tete, nggak habis pikir ada bapak-bapak kayak tadi loh. Kayak nggak ada belas kasihannya sama anaknya, sampai didorong lagi kayak gitu. Ini juga masih kepikiran tuh. Bisa ya begitu ya. Iya, Namanya anak kandung kok nggak diakuin gitu. Untung malah si istrinya tuh yang sekarang tuh berpikirnya jernih banget. Lebih dewasa Lebih kayaknya. dewasa, untung banget. Dan dia baru tahu loh kalau ternyata suaminya itu yang belum lama nikah udah punya Nggak anak. anak. Itu justru gara-gara takutnya waktu sebelum menikah, si istri yang sekarang ini takut nggak mau sama si suami, makanya dia nutupin si anaknya. Iya. Ya Allah, ada udah aja ini ya orangnya. dia underestimate duluan lah. Padahal kan nggak ada istilahnya itu ya, apa namanya, mantan anak tuh gimana tuh nggak ada. Nggak ada. Bekas anak itu nggak ada. Hubungan orang tua, bapak ibu dengan anak kandung itu nyampe ke akhirat ntar. Benar. Tidak terputus dengan kematian, tidak terputus dengan alam kubur. Makanya kan Rasulullah sabdakan jelas, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau kita udah meninggal nih, anak keturunan Adam, laki perempuan, kalau dia masuk ke alam barzah, keputus tuh semua amalan di dunia. Ya. Kecuali kan 3. Satu di antaranya awwaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, yang solehah, yang ngedoain orang tuanya. Hadis ini menggambarkan betapa erat hubungan antara orang tua dengan Anaknya. anak. Tapi ingat bahwa ketika sudah masuk ke alam barzah, anak hanya nolong bisa dengan doa. Betul. Karena Allah juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehebat-hebatnya anak kita nanti ya, kuliah di Amerika, kuliah di Eropa, di mana, dia tetap nggak bisa nolong kita kecuali doanya. Kecuali doanya. Kecuali doanya. Makanya nggak ada istilah mantan anak. Istri ada mantan, tapi anak nggak akan pernah ada mantan. Zah, Ya, Tat? kita mau baca pertanyaan nih Oh, ada lagi pertanyaan. dari sahabat-sahabat netizen yang di RTV. Di Instagram nih berarti nih. Di Instagram. Coba apa Tat pertanyaannya Tat? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. saya mau cerita. Saya diterlantarkan oleh kedua orang tua saya yang sekarang sudah memiliki keluarga baru masing-masing. Kedua orang tua loh, Oh, kedua orang tua. berarti Oke. ayah dan ibu. Ya. Saya sebagai anak sakit hati karena terlantar seorang diri. Sebagai anak, saya harus seperti apa, Tat? Nah, ini kadang Ustadz dipanggil Tat. Tapi ini nggak dikasih tahu juga nih, dia umur berapa nih Tat? Itu dia. Kayaknya sih yang pasti udah akil balik lah ini. Ya. Karena dia udah bisa berpikir kan. Udah bisa main Instagram, udah bisa main sosial media. Dan ini kan? laki apa perempuan sebenarnya ya? Iya. Oke, anggaplah misalnya dia seorang laki-laki, maka dia nggak perlu khawatir sebenarnya, karena dia sudah bisa berjibaku, apalagi ditelantarkan kan. Nah, tetap secara hukum orang tuanya berdosa. Berdosa. Bapak dan ibu masing-masing udah punya keluarga masing-masing, anak ditelantarkan. Terus tanggung jawabnya mana? Karena tanggung jawab kita itu bukan hanya masalah harta dapat dari mana, dipakai untuk apa, bukan cuma itu. Kendaraan kita dipakai buat apa, bukan cuma itu juga. Betul. Ilmu yang kita pakai ini bermanfaat apa enggak cuma itu juga. Tetapi anak-anak kita dibimbing kemana, Iya. diarahkan kepada siapa,
ditemukan dengan guru-gurunya yang bagaimana, itu yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ditelantarkan sama sekali, berdosa juga akhirnya. Berdosa dan akan banyak pertanggungjawaban di akhirat. Masya Allah. Berarti Karena- tapi si orang ini tetap aja harus memang ya menghidupi dirinya sendiri juga. Dia harus mau tidak mau, kan show must go on kan. Show must go on, bener. Iya, dia harus Laki. menafkahi diri sendiri, mau orang tua bagaimanapun gitu. Cuman amat disayangkan kalau ada orang tua yang seperti itu Ya. gitu kan. Karena yang namanya posisi orang tua itu ketika dia sudah berumah tangga yang baru, anak-anak itu tetap kalau bisa bagaimana caranya rumah tangga yang baru ini bisa memberikan kenyamanan yang baru. Yes. Bagaimana si anak bisa dapat kenyamanan dari dua sisi. Ya, menjadi Keluarga. payung rumah yang Nah. baik buat anaknya. Begitulah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Makanya pertanyaan tadi itu ya ceritanya sih cerita ringan lah ya. Seorang ayah nggak jadi masuk ke dalam surga gara-gara diseret sama anaknya ke neraka. Ini pelajaran buat kita semua bahwa setinggi-tingginya pendidikan kita nih seorang ayah tetap harus punya waktu tanggung jawab Ya. untuk mengenalkan anak-anak kepada Allah, ngajarin bacaan sholat, ngajarin ngaji. Karena apa? Karena anak kita suatu saat nanti dia menjadi apa pendidikannya, terus bagaimana agamanya, semua kan tergantung dari kita. Dari orang tuanya. Nah, dan yang paling penting orang tua itu tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya menyuruh ya, tapi yang bagus itu ngasih contoh. Betul. Jangan nyuruh sholat tapi nggak nyontohin Nggak nyontohin sholat. sholat. Jangan nyuruh sedekah tapi nggak pernah sedekah. Berikan contoh supaya jadi uswah, suri tauladan buat anak-anaknya. Amin. Gitu. Tapi alhamdulillah Tat ya, banyak banget ilmu kita hari ini. Dan Ane sebagai seorang anak nih, statusnya sekarang masih seorang anak. Belok Jangan kiri lupa, ya. belok kiri. Jangan lupa benar. Yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat juga akan menjadi seorang ayah ya. Ayah. Mudah-mudahan gitu kan. Jangan waktu dekat, sedekat mungkin. Cepatnya, oke. Penyemangat, motivasi. Penyemangat, betul. Jadi mudah-mudahan ilmu hari ini tuh bisa Ane serap, Amin ya Rob, amin. menjadi anak yang baik, dan juga menjadi calon pemimpin dan calon ayah yang baik juga. Amin. Dan pas banget kita sampai banget. nih. Alhamdulillah ya Allah. Sebelum kita makan, Oke. sebelum kita mencicipi bekal kita yang udah kita beli tadi, Iya. kita pamit dulu. Oh bener. Sama sahabat RTV di rumah Aduh nih. lupa. Bener ya? Kalau gitu kita izin pamit. Jangan lupa nonton Ustadz on the road di jam dan hari yang sama. Dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatannya nih, 5M-nya. Jangan selalu lupa ya. Patuhi untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Mantap. menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas teman-teman semua. Keren. Dan juga berita gembiranya, Apa tuh? RTV sebentar lagi bakal moving ke TV digital. Hijrah. Hijrah. Oh siap. Oke. Kalau gitu udah siap? Oke, yuk. Alhamdulillah. Jangan lupa bekal kita. Kita belum salam nih. Betul. Betul, salam dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.